semuanya, gimana nih kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara pengerjaan latihan soal MyApp Accounting dengan judul Bangun Jaya. Nah, untuk kelanjutannya silahkan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pada saat ini merupakan bentuk latihan soal Bangun Jaya. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan MyApp versi 19. Nah, walaupun di sini tertuliskan MyApp Accounting versi 22, namun perbedaan versinya tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soalnya. Nantinya kita akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada soal. Selanjutnya kita bisa membuka aplikasi MyApp yang ada pada laptop kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuka aplikasi MyApp Accounting. Di sini saya menggunakan MyApp Accounting versi 19. Nah, selanjutnya kita tunggu. Nah, selanjutnya akan muncul Windows seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan perusahaan baru yang belum pernah kita buat, maka kita harus memilih Create. Kita klik Create, lalu di sini terdapat menu-menu atau pilihan. Di sini kita bisa memulai secara urut dari mengisikan company information yang berisikan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kita bisa mengeklik melalui tombol-tombol yang ada di sebelah kiri, atau kita juga bisa mengetik melalui button next ini setelah kita mengisikan. Nah, di sini saya akan mengisikan mulai dari company information-nya, mulai dari company name. Di sini pada soal company name-nya adalah Bangun Jaya. Alamatnya kemudian phone number-nya adalah 0282 201 4747. Nomor faksnya adalah 0282 201 4748. Kemudian email address-nya adalah info@aurapraba.com. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita akan klik button next. Nah, selanjutnya kita isikan current financial year-nya. Nah, pada soal periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2016. Nah, di sini maka kita isikan bulan Desember. Kemudian bulan mulainya Januari dan minta di-set selama 13 bulan. Lalu kita klik next. Ketika dibaca maka akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Jika sudah benar, maka kita dapat mengeklik next. Jika belum, maka kita bisa mengeditnya dengan mengklik button back. Selanjutnya, karena sudah sesuai, kita akan mengklik button next. Selanjutnya, kita memilih option yang pertama.
karena kita akan menggunakan template. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih industri klasifikasinya. Di sini bisa kita isi all. Lalu karena Bangun Jaya ini pada soal merupakan industri yang masuk ke dalam tipe bisnis adalah roofing contractor. Di sini kita cari roofing contractor. Ini kita klik use business type, lalu kita klik next. Nah, lalu kita akan menaruh file ini dengan cara kita klik change, lalu kita memilih lokasi. Misalnya kita taruh pada local disk E dengan nama Bangun Jaya, kita save. Lalu kita klik next. Nah, di sini akan ada informasi bahwa data My Accounting database yang sudah dibuat sudah tersimpan. Lalu kita klik setup assistant untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya kita bisa melanjutkan soal berikutnya, yaitu melakukan setup preference. Kita sekarang ada di soal nomor 1 di bagian bawah email. Yang pertama kita akan mengatur sistem preference, Windows preference, sales preference, forecast preference, dan security preference. Caranya adalah melalui mengklik menu setup, lalu kita pilih option menu preference. Lalu yang pertama yang diminta adalah setup menu sistem. Di sini pada soal minta dicentang pada bagian ini, warn if job are not assigned. Lalu yang kedua pada menu Windows minta untuk diantik pada bagian automatically. Lalu selanjutnya pada bagian sales preference, di sini minta tick the option for warn for duplicate invoice. Jadi kita harus mencentang ini, warn for duplicate invoice. Lalu kita ke menu forecast, kita harus juga mengklik warn for duplicate forecast order. Lalu selanjutnya kita set up security. Nah, di sini kita akan mengatur user ID. Klik user ID to add new user ID as your name. Nah, di sini kita klik ini, lalu kita pilih button new. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama masing-masing. Misalnya Karunia, lalu kita bisa menuliskan passwordnya sama. Kita ulangi masukkan passwordnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul user ID. Ini artinya user ID yang kita buat tadi sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita klik button OK. Kita klik OK. Nah, selanjutnya sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah setup security tadi sudah berhasil atau sudah
bisa digunakan. Tadi kan sudah kita password. Nah, untuk mengeceknya kita bisa meng-close Mayap ini. Cara exit untuk aplikasi Mayap ini melalui tombol close di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita klik, kita pilih no. Nah, kita sudah keluar. Lalu kita nanti coba masuk. Selanjutnya kita akan membuka aplikasinya. Lalu kita akan mencoba untuk masuk ulang untuk mengecek apakah setup preference yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Nah, karena tadi kita sudah membuat database dari perusahaan Bangun Jaya, jadi kita sudah tidak masuk melalui menu create ini. Nah, kita memilih menu yang open karena tadi kita sudah membuat database-nya. Nah, kita klik, lalu kita buka lokasinya, kita pilih database-nya. Nah, kita mencoba untuk masuk menggunakan user ID dan password yang tadi sudah kita buat. Nah, kita klik OK. Di sini akan ada window company file activation. Nah, di sini kita diberikan beberapa pilihan untuk aktivasi company file kita. Nah, di sini kita pilih yang option ketiga. Jadi kita menggunakan versi trial dulu, lalu kita klik continue. Kita klik no, lalu kita perkecil. Nah, kita sekarang masuk ke soal nomor 2. Selanjutnya adalah setup the list below. Di sini kita akan melakukan setup account list yang meliputi kita akan menghilangkan beberapa account yang tidak digunakan dalam pencatatan transaksi kali ini. Untuk mengatur setup following list account ini, kita bisa melalui menu di atas ini, yaitu melalui menu list, lalu account. Nah, di sini kita bisa memperluas ini, lalu kita bisa menggantikan beberapa following account list yang tidak digunakan lagi. Nah, di sini terdapat menu-menu. Di atas ini ada all accounts, ada aset, ada liability. Nah, ketika kita di menu all account, ini nanti akan menampilkan semua account-account yang ada. Nah, untuk memudahkan pencatatan, kita bisa menggunakan menu-menu yang sudah dibagi di atas ini. Jadi, lebih simpel dan kita lebih mudah untuk menelitinya. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan. Untuk yang pertama ini, the company don't use the following account cards anymore. Nah, karena keterangannya adalah don't use, berarti kita harus menghapus akun-akun yang sudah tidak diperlukan ini. Yang pertama adalah akun 12120, yaitu payroll check account. Kita cari, nah ini dia. Untuk menghapus akun ini, kita menggunakan button edit yang ada di bawah ini, lalu kita pilih menu edit yang ada di bagian atas, lalu kita pilih delete account. Nah, nanti account payroll check ini sudah tidak ada, bisa kita lihat pada aplikasinya. Lalu selanjutnya yang perlu dihapus adalah akun nomor 12130, yaitu cash drawer. Caranya sama, yaitu dengan cara
mengklik edit bawah, lalu edit atas, dan delete account. Lalu yang terakhir ada akun nomor 12210, yaitu Vice Prof for Devs, lalu kita edit bawah, lalu edit atas, lalu kita delete account. Nah, akun-akun yang ada di sini yang untuk dihapus di sini sudah terhapus semuanya. Lalu kita lanjutkan ke instruksi selanjutnya, the company change. Nah, karena instruksinya change some account, nah berarti kita harus mengganti akun yang ada di sini. Akun 12140 yang semula bernama Pettycast ini diganti menjadi kodenya. Oh, di sini hanya menggantikan kode saja. Jadi kita cari akun Pettycast. Nah, untuk menggantikan kode, kita bisa melalui tombol edit yang ada di bawah ini, lalu kita tinggal menggantikan kodenya saja. 12140 menjadi 12120. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu ini sudah otomatis terganti. Lalu selanjutnya akun 22300. Nah, ini adalah akun liability. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit, sama cara mengeditnya sama. Akun 22300 dari GST liabilities menjadi VAT liabilities. Nah, di sini kita klik, lalu kita edit, kita ganti namanya dari GST menjadi VAT. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya, akun nomor 22310 menjadi dari GST collected menjadi VAT collected. Kita edit, kita ganti namanya. Lalu kita simpan, OK. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah GSTP change to VATP. Nah, akun 22330. Caranya sama. Instruksi selanjutnya adalah the company need to add the following account. Nah, karena di sini instruksinya add atau menambahkan, berarti kita perlu menambahkan akun baru. Di sini akunnya masih pada menu liability. Kita menambahkan VAT clearing. Nah, untuk menambahkan akun ini caranya adalah melalui ini button new. Nah, kita bisa mengisikan nomornya 22340, lalu kita enter, kita isikan account name-nya VAT clearing. Untuk menyimpan kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini sudah masuk akun yang baru kita tambahkan, yaitu akun VAT clearing dengan nomor akun 22340. Nah, selanjutnya kita lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu setup new text code. Nah, sebelum kita beralih ke instruksi selanjutnya, kita akan close dan jangan khawatir, semua yang sudah kita edit tadi ini sudah otomatis tersimpan. Jadi walaupun kita nanti kita close, data yang sudah kita masukkan tidak akan hilang. Kita klik close. Nah, untuk melakukan setup new text code atau pajak, ini kita melalui list, lalu kita pilih yang text code. Nah, di sini sudah ada banyak sekali text code. Nah, di sini karena yang diminta adalah set up the new text code list as VAT,
dengan text type-nya goods and service tag. Nah, berarti kita hapus semua yang tidak diperlukan dengan cara klik kanan lalu delete text code. Kita delete semuanya. Nah, jika terdapat text code yang tidak dapat dihapus, maka kita skip dulu, kita biarkan. Oke, lalu kita hapus yang bisa dihapus terlebih dulu. Ini juga tidak bisa. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita memasukkan text code yang baru berupa VAT ini? Kita bisa melakukan melalui edit dari data list pajak yang tidak digunakan di sini. Nah, kita bisa klik, lalu misalnya kita ini terserah, kita bisa menggunakan SR maupun yang TX7 ini. Nah, di sini saya akan mengedit dari TX7 dengan mengganti listnya menjadi VAT. Kita klik edit. Nah, di sini kita ganti text code namanya menjadi VAT. Di sini. Nah, selanjutnya pada column description ini kita isikan value. Untuk text tag-nya sudah betul, lalu untuk grade-nya kita ganti, karena di soal 10% maka kita ganti 10%. Nah, yang diganti cukup sampai dengan grade ini saja, yang bawah dibiarkan saja, lalu kita klik OK, maka akan tersimpan. Oke, lalu kita close. Nah, kita akan melanjutkan ke instruksi selanjutnya, yaitu set up the job list. Nah, di sini di soal ada 2 job list. Nah, untuk set up job list ini kita bisa melalui list, lalu kita pilih yang jobs. Nah, kita klik new. Nah, untuk job number-nya adalah C. Di sini job number itu tidak harus angka, namun juga bisa huruf. Lalu kita enter, kita isikan job name-nya. Job name-nya adalah construction. Lalu kita langsung klik OK. Nah, lalu kita tambahkan lagi. S. Enter. Job name-nya adalah lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tersimpan 2 job list, yaitu job number C untuk construction dan job number S untuk service. Nah, lalu kita klik close, maka datanya sudah otomatis tersimpan. Lalu selanjutnya kita akan set up categories list, yaitu melalui menulis, lalu kita pilih kategori. Untuk menambahkan sama, yaitu dengan melalui new, kita isikan kategori ID-nya. Yang pertama adalah CLP. Enter. Kategori name-nya adalah Cilacap. Nah, untuk deskripsinya tidak perlu diisikan, lalu kita langsung klik new lagi. Selanjutnya adalah PWT.
Purwokerto. Lalu kita klik new lagi. Kategori yang ketiga adalah YGK. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat kategori list yang kita masukkan ada 3 totalnya, ada CLP, PWT, dan YGK. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan set up following card list. Nah, di sini melalui list melalui card. Nah, untuk menambahkan kita tetap menggunakan new ini yang ada di bawah. Nah, kita mengisikan tipenya. Yang pertama adalah customer. Di sini namanya adalah inti alam. Selanjutnya di sini sudah kita cek, di sini sudah betul inti alam customer. Nah, jika sudah betul, di sini ini dibiarkan saja. Lalu selanjutnya kita akan klik new. Yang kedua, ini masih di customer, namanya inlab. Nah, ini juga tetap dibiarkan, lalu kita klik new lagi. Yang ketiga, Splendor. Nah, kita klik new lagi. Nah, berikutnya kita ada di supplier. Jadi, card type-nya ini diganti supplier, diisikan namanya. Lalu kita klik lagi new. Masih di supplier, kita instrumental. Nah, selanjutnya kita klik new lagi. Ini juga masih di supplier, namanya adalah Rihau. Kita klik new lagi. Nah, di sini kita ganti, kita ada di employee. Yang pertama, kita harus mengganti tipenya dulu, employee, terus namanya yang pertama adalah Kim. Lalu kita klik new lagi karena masih ada. Ini yang terakhir adalah employee juga, namanya adalah Ain. Nah, jika sudah selesai, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah masuk, bisa kita cek. Sini, ini card ini menampilkan semuanya. Jadi supplier, customer, dan data employee-nya semua jadi satu. Nah, untuk memudahkan mengecek apakah data yang kita masukkan sudah betul, ini kita bisa cek satu-satu melalui menu yang ada di sini. Yang pertama, customer. Di sini customer-nya ada 3, yaitu dari Greenlamp, Inti Alam, dan juga Splendor. Nah, ini sudah betul. Lalu kita cek supplier-nya, ini juga ada 3, Pleasant, Rihau, dan Instrumental, ini juga sudah benar, dan juga employee-nya ada 2, yaitu Ain dan Kim. Nah, jika sudah betul, kita langsung klik close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup item list. Ini melalui list, lalu kita pilih item, kita klik new. Nah, yang pertama item number. Di sini item numbernya ada 3, yang di atas ini kita masukkan. Yang pertama adalah DL, kita enter, name-nya adalah dekoratif laminates. Lalu kita klik I bought this item. Karena di sini ada I bought this item, nomornya adalah 51100, kita pilih 51100 material, kita klik use account. Lalu selanjutnya di sini ada I sell this item. Nomor akunnya adalah nomor 41200 construction. Kita klik use account. Lalu yang ketiga, I inventory this item. Ini juga ada akunnya nomor 12310. Kita cari dulu.
nih inventory material stock, kita use account. Nah, jangan khawatir ketika ini hilang, kita bisa memasukkan lagi 15100. Selanjutnya untuk selling price. Nah, di sini ada. Kita ke buying dulu, tidak apa-apa, kita ganti buying unitnya. Kita ganti per selling unit of, kita ganti. Nah, di sini selling price-nya adalah 510.000. Jadi kita isikan di sini 510.000. Kita enter. Lalu tax code-nya adalah NT. Kita isikan NT. Use tax code. Lalu kita cek sudah masuk semuanya. Jika kita cek sudah betul, bisa kita klik new untuk menambahkan item list. Oh, ini lupa belum diisikan text code-nya dengan info juga. Kita klik new. Nah, selanjutnya item list yang kedua adalah item number RS, namanya roller shirt. Nah, di sini akun I buy this item, akunnya 511.100 material sama. Lalu 41200 untuk I sell this item, ini juga sama. Yang ketiga, I inventory this item, nomor akunnya juga sama. Nah, kita langsung ke ini tidak perlu kita ganti karena sudah sama. Lalu ke selling details, yang perlu kita ganti adalah harganya. Di sini harganya adalah 1.071.000. Kita masukkan, lalu kita klik enter. Kita klik new karena sudah benar. Nah, selanjutnya kita isikan item yang ketiga, yaitu stone tiles. Untuk akun-akun ini juga sama, 51100, 41200 dan juga 12300. Jika sudah, kita langsung ke buying details, kita ganti harganya. Harga selling price-nya adalah 1.020.000. Kita enter, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ini item number-nya. Lalu selanjutnya harganya juga dicek apakah sudah betul atau belum. Ini sudah betul. Jika sudah, maka bisa kita klik close. Nah, data yang kita masukkan akan otomatis sudah tersimpan. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu setup account opening balance sheet. Nah, kita ke balance sheet. Untuk setup balance sheet, kita melalui menu account, balance, lalu kita klik account opening balance. Nah, sini kita isikan sesuai dengan soal. Di sini yang pertama adalah buildings and improvements at cost sebesar 250 juta. Kita harus mengisikan sesuai dengan akunnya, karena jika tidak nanti akan mempengaruhi balance sheet. Kita isikan
Building and environment at cost sebesar 250 juta. Klik enter. Lalu building and environment account debt ini sebesar 50 juta. Nah, karena di sini tanda kurung, maka kita harus menuliskannya minus 50 juta. Enter. Lalu selanjutnya adalah check account. Di sini check account-nya sebesar 250 juta. Enter. Selanjutnya ada petty cash sebesar 50 juta. Enter juga. Lalu ada inventory material stock. Ini sebesar 86.500 juta. Maaf, 86.500.000. Nah, selanjutnya kita isikan lagi. Di sini ada liabilities trade creditor sebesar 9.900.000. Mana kita cari? 9.900.000. Kita enter. Lalu ada VAT collected sebesar 700.000. Lalu ada lagi VAT paid. Nah, karena dikurung kita menuliskan minus 900.000. Selanjutnya kita mengisikan, di sini ada equity atau ekuitasnya, owner or shareholder capitalnya sebesar 450 juta. Kita klik bawah. Nah, ini 450. Nah, 450 juta. Lalu di sini ada retained earnings sebesar 134 juta 500.000. Enter. Di sini kok masih kurang 7.700.000. Oh, ini trade debtors-nya tadi belum dimasukkan. Sebesar 7.700.000. Nah, perlu kita ketahui sebelum amount left to be allocated ini 0 rupiah, kita tidak boleh mengklik OK karena itu tandanya opening balance-nya itu belum balance. Nah, jika yang di bawah ini sudah Rp00, kita bisa klik OK karena data yang kita masukkan sudah betul. Kita klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan set up following customer balance dan set up following supplier balance. Nah, perlu kita ketahui untuk set up customer balance ini merupakan masuk ke akun piutang dari customer ke perusahaan Bangun Jaya ini. Nah, ini bisa kita lihat di neraca. Di situ jumlahnya ada 7.700.000. Nah, di neraca ini kan tidak diketahui piutang sebesar 7.700.000 ini dari customer yang mana. Nah, oleh karena itu di sini ini juga disebut sebagai buku pembantu piutang dan yang bawah ini disebut sebagai buku pembantu utang untuk mengetahui customer atau supplier mana yang masuk ke dalam neraca itu tadi sebesar 7.700.000 dan 9.900.000. Nah, untuk memasukkan setup ini kita bisa melakukan melalui menu setup yang ada di atas. Lalu kita pilih balance, lalu setup customer balance. Kita kerjakan yang pertama dulu, setup following customer balance. Kita klik. Nah, kita isikan. Di sini customer name-nya adalah Inti Alam. Kita klik Inti Alam. Lalu kita klik Add Sale. Nah, di sini customer name-nya Inti Alam. Lalu di sini ada data-data
totalnya include VAT, lalu ada invoice, customer, PO, dan kategorinya. Kita isikan dari atas dulu. Invoice-nya adalah S15.001, lalu tanggalnya, di sini tanggalnya adalah 31 Desember 2015. Kita enter. Customer PO-nya adalah IA 14.001. Kita enter lagi. Ini tidak ada. Total di sini adalah include VAT. Karena include maka kita ganti text ke yes. Lalu kita pilih totalnya tadi ada sebesar 7.700.000. Kita enter. Di sini jobnya adalah di sini tidak ada jobnya, langsung ke kategori. Kategorinya adalah CLP. Yes, kategori. Nah, jika sudah betul, diperiksa lagi. Jika sudah betul, maka bisa kita record. Oke. Nah, jika sudah balance, nanti akan ada ini seperti ini. Window, congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your receivables account. Nah, jadi customer balance-nya ini sudah balance. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat part of balance amount-nya adalah Rp0. Jadi kita close untuk menyimpan. Lalu kita lanjut ke setup following supplier balance. Lewat setup tetap seperti tadi balance, lalu kita pilih yang supplier balance. Kita pilih di sini supplier name-nya adalah Grayson. Kita klik, kita add ini sudah betul, lalu kita enter. Di sini PO-nya adalah P15.001. Date-nya, tanggalnya adalah 31 Desember 2015. Kita enter. Supplier invoice-nya adalah CL 14.001. Total including tax-nya adalah 9.900.000. Di sini include, lalu jobnya tidak ada. Selanjutnya kita isi kategorinya adalah CLP. Use kategori. Jika sudah betul, jika sudah diperiksa, kita record. Sudah betul. Nah, sini kita oke. Lalu ada pemberitahuan lagi, congratulations. Kita close. Sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah setup following inventory opening balance. Ini lewatnya adalah setup balance, lalu nah, selanjutnya kita akan setup following inventory. Kita lewatnya adalah menu inventory ini.
Lalu kita pilih count inventory. Nah, di sini yang perlu kita isikan adalah di bagian ini, counted yang ada di jangan sampai keliru di on hand. Jadi kita masukkannya di counted. Kita isikan sesuai dengan soal. Yang pertama, dekoratif laminates ini ada 25. Lalu selanjutnya ada 50. Enter, ada stamp tiles ini ada 45. Kita enter. Nah, kita periksa lagi apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya akan kita adjust inventory. Kita klik ini, kita continue, lalu kita klik opening balance. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan unit cost-nya. Di sini unit cost-nya yang pertama ada 400.000. Selanjutnya ada 810.000. Selanjutnya 800.000. Nah, di sini ada jurnalnya. Jurnalnya adalah I16001. Kita klik I16. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2016. Nah, selanjutnya memonya bisa kita ganti. Misalnya kita ganti inventory ini terserah, untuk memonya bisa diisi sesuai dengan kepentingannya. Lalu selanjutnya kategorinya adalah CLP. Kita use kategori. Nah, jika sudah sesuai, kita teliti lagi. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Kita klik OK. Untuk nomor 4 ini, kita akan mulai mengisikan transaksi yang terjadi. Nantinya kita akan mengisi transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Nah, transaksi ini diawali dari tanggal 3 Januari 2016. Di sini instruksinya adalah uppercase was raised to purchase the following inventory. Nah, berarti di sini artinya terjadi pembelian. Jadi kita masukkan melalui menu pembelian, lalu kita enter purchase. Nah, di sini kita isikan nama suppliernya. Nama suppliernya adalah Crescent. Kita use supplier. Lalu selanjutnya kita isikan urut-urut saja mengisikannya. Jadi biar enak dan biar tidak ada yang terlupa, jadi kita isikan urut saja dari sini. Selanjutnya adalah termnya. Kita cari termnya adalah widthnya 30 after IM. Di sini teksnya adalah exclude, berarti kita antik karena exclude. Lalu selanjutnya kita isikan purchase number-nya, POP 16001. Tanggalnya adalah tanggal 3. Supplier invoice-nya adalah CL 16001. Ini adalah
bukan service atau ini adalah menjual barang, kita ganti layoutnya. Kita ganti layout melalui ini, layout. Kita ganti item, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan jumlahnya. Yang pertama adalah 20. Lalu kita tab. Di sini kita cari apakah ada back ordernya. Jika tidak ada, maka kita lewati. Lalu ada item number yang pertama RS. Nah, otomatis akan keluar deskripsinya. Lalu kita masukkan harganya adalah 810.000. Kita tab lagi. Diskonnya tidak ada. Lalu totalnya sudah otomatis terisi. Lalu di sini ada jobnya C. Kita use job. Lalu kemudian teksnya adalah VAT. Kita ganti menjadi VAT. Use. Selanjutnya kita masukkan barang yang kedua. Jumlahnya ada 20 juga. Kita tab. Namanya, kodenya adalah DL. Harganya adalah sebesar 400.000. Lagi di sini jobnya adalah C, construction. Kita use job, lalu teksnya juga sama, VAT. Kita ganti use text. Lalu yang ketiga ada 20. Tab. Lalu di sini item numbernya adalah SD standar. Lalu kita isikan. Ini harganya adalah 800.000. Lalu kita isikan karena tidak ada diskon. Jobnya sama, jobnya C. Kita use job, lalu teksnya juga sama, VAT. Yang perlu diisikan selanjutnya, kita lihat apa yang belum dimasukkan. Di sini ada kategorinya CLP, kita isikan CLP, use kategori. Udah, kita cek lagi. Purchase, kita cek. Jika sudah masuk semuanya, maka kita record. Kita klik record. Nah, jika sudah hilang, ini sudah otomatis tersimpan ya, jadi kita klik cancel untuk kembali. Selanjutnya transaksi tanggal 5, transaksi kedua, yaitu raise purchase service atau pembelian service. Jadi masih di pembelian ya ini. Lewatnya tetap lewat enter purchase. Kita isikan suppliernya. Di sini suppliernya adalah Rihal. Kita isi supplier. Di sini termnya adalah COD. Kita ganti lewat panah ini. Kita ganti COD. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lihat teksnya. Di sini teksnya adalah include VAT. Berarti kita centang karena include. Lalu kita isikan purchase number-nya. P 16.002. Lalu tanggalnya jangan sampai terlewat, tanggal 5 Januari. Isikan supplier invoice-nya. Sini nomornya adalah RE 16.001. Lalu kita enter, kita lihat. Karena di sini purchase service, maka kita harus mengganti layoutnya. Di sini kita ganti menjadi service. Lalu kita klik OK. Nah, sudah berubah seperti ini. Lalu kita masukkan.
Di sini kita tulis purchase service. Lalu account-nya di sini kita lihat account-nya adalah 61700. Baik, kita use account. Lalu kita masukkan amount-nya atau jumlah harganya sebesar 2.200.000. Jobnya di sini jobnya adalah S, tapi list job. Lalu teksnya adalah VAT. Kita use text. Kita teliti. Selanjutnya ada kategorinya YGK. Kita masukkan. Lalu use kategori. Kita cek lagi apakah sudah sesuai, mulai dari supplier, terms, dan hingga kategorinya. Jika sudah masuk semua, bisa kita record. Kita tunggu sampai kosong, lalu kita cancel. Nah, selanjutnya masih pada tanggal 5 Januari ada payment to Rehelp from Petty Cash. Nah, berarti ini kenapa kok ada payment? Ini tadi karena ada COD ini. Nah, selanjutnya karena transaksinya COD berarti perlu dilakukan pencatatan 2 kali. Selanjutnya kita lakukan pembayaran melalui purchase lalu melalui pay bills. Nah, di sini suppliersnya adalah Rehelp. Lalu from Petty Cash, berarti ini pembayaran yang kita lakukan nantinya akan diambilkan dari Petty Cash. Nah, bagaimana menggantinya? Menggantinya adalah melalui account ini. Ini kan masih check account, lalu kita ganti menjadi Petty Cash use account. Nah, sudah terganti. Lalu kita isikan cek numbernya D16.001, tanggalnya masih tanggal 5 Januari 2016, lalu jumlahnya adalah sebesar 2.200.000. Nah, selanjutnya ada tulisannya. Di sini adalah untuk tagihan pada tanggal 5 Januari 2016. Jadi kita klik ini di sini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada out of balance-nya. Nah, jangan lupa meng-enter karena kalau tidak di-enter nanti ininya tidak akan berubah. Nah, jika sudah, maka akan kita record. Lalu jika sudah bersih, kita cancel. Nah, sudah selesai untuk transaksi tanggal 5, lalu selanjutnya kita beralih ke transaksi tanggal 7. Di sini ada retur 5 pack dari dekoratif homeless. Lalu kita tetap di purchase, lalu ada di enter purchase. Lalu kita masukkan nama suppliernya. Suppliernya adalah Claesen. Kita use
Selanjutnya, karena ini pengembalian, maka ini tidak ada termnya. Jadi ini dibiarkan saja. Selanjutnya kita isikan teksnya. Di sini teksnya adalah exclude, berarti kita antik. Lalu di sini kita isikan workcase-nya. Workcase number-nya adalah P16003. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2016. Selanjutnya Selanjutnya kita mengisikan supplier invoice-nya. Di sini supplier invoice-nya adalah CL 16001. Kita enter. Karena ini merupakan item, maka kita harus mengganti ini layoutnya menjadi item. Nah, karena di sini ada retur, maka pada jumlah ini kita beri tanda minus. Jadi retur sebanyak 5, berarti kita minus 5. Kita tab lagi, kita isikan item numbernya. Item numbernya adalah DL. Lalu kita tab. Price-nya di sini price-nya adalah 400.000. Selanjutnya jobnya adalah C. Kita use job. Lalu teksnya adalah VAT. Kita ganti. Kita use text. Lalu selanjutnya di sini ada edit jurnal memo. Kita edit menjadi return workcase return. Sudah. Lalu ada kategorinya adalah CLP. Kita masukkan. Kita use kategori. Nah, jika sudah, kita cek lagi apakah sudah masuk semua. Jika sudah masuk semuanya, maka kita record. Nah, jika sudah bersih, maka kita cancel. Selanjutnya, masih di tanggal 7. Di sini instruksinya adalah immediately apply the return debit note. Jadi kita harus mencatatkan jumlah yang diretur tadi. Nah, untuk mencatat ini caranya adalah melalui purchase, lalu kita melalui purchase register untuk mencatatkan tadi. Nah, selanjutnya kita pilih menu ini, return and debit. Lalu perlu diketahui jika tadi tidak memasukkan minus pada angka retur tadi, maka data ini tidak akan keluar di sini. Jadi kita harus teliti untuk memasukkan setiap instruksinya ini. Selanjutnya kita pilih play to purchase. Selanjutnya kita masukkan datanya, kita isikan.
P16. Lalu tanggalnya adalah tanggal 7 Januari tahun 2016. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan ini debit amount-nya sebesar 2.200.000. Nah, di sini trade creditor balance untuk lesson ini untuk tagihan pada tanggal 3 Januari 2016. Jadi karena tanggalnya adalah untuk yang tanggal 3, jadi kita klik yang di sini. Nah, jika sudah kita enter, nah, maka yang di bawah ini akan berubah. Jika sudah, kita periksa ID dan date-nya apakah sudah betul. Jika sudah betul, maka kita record. Lalu kita klik close. Selanjutnya, kita ada di transaksi tanggal 11. Di sini adalah sold the following item. Jadi di sini ada penjualan. Karena penjualan, maka kita akan mencatat melalui sales. Lalu kita pilih enter sales. Caranya hampir sama dengan yang tadi, kita masukkan customer-nya kali ini. Di sini customer-nya adalah Green Lane, kita masukkan Green Lane. Lalu term-nya, di sini term-nya adalah net 30 after EOM. Sudah betul. Lalu di sini teksnya adalah exclude. Jadi kita antik. Lalu kita isikan invoice-nya. Invoice-nya adalah ini S16001. Lalu tanggalnya adalah tanggal 11 Januari 2016. Kita enter. Customer PO-nya GR 16.001. Kita enter. Kita lihat di sini adalah item, jadi kita ganti di layout-nya. Kita pilih yang item. Kita klik OK. Lalu kita masukkan. Di sini ada menjual 20 bag. Kita tap. Item numbernya adalah RS. Kita tap lagi. Harganya adalah Rp1.071.000. Kita tap. Tidak ada diskon. Lalu kita isikan jobnya. Di sini jobnya adalah C. Teksnya tadi adalah VAT. Kita use text card. Yes. Lalu selanjutnya yang kedua ada 20 bag juga. Kita tap. Item numbernya adalah ST. Kita tap lagi. Harganya adalah Rp1.020.000. Jobnya sama, jobnya C. Kita use job, lalu ada teksnya. Teksnya di sini juga VAT. Kita use text code-nya. Yes. Kita ganti VAT. Yes. Lalu di sini ada tambahan, ada salesperson-nya Kim. Kita ganti di sini, kita pilih salesperson-nya Kim. Kita use employee. Lalu ada kategorinya adalah PWT. Kita use kategori. Nah, jika sudah, kita cek apakah sudah betul data yang kita masukkan dari atas. Jika sudah betul dan sudah masuk semua, kita record.
Jika sudah bersih, kita cancel. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tanggal 14 Januari. Nah, di sini adalah resale service. Jadi ada penjualan service. Jadi kita memasukkan melalui sales, lalu enter sales. Kita masukkan customernya. Di sini adalah spender. Kita isi customer. Lalu termnya adalah COD. COD. Oke, lalu teksnya include, jadi kita tik. Lalu kita isikan invoice-nya. Invoice-nya S16.002. Tanggalnya adalah 14 Januari 2016. Enter lagi. Customer PO-nya adalah GR 16.001. Mohon maaf, SP 16. Kita enter lagi. Nah, karena ini adalah service, maka kita ganti layoutnya. Kita pilih service. Oke. Lalu kita tuliskan deskripsinya. Misalkan kita masukkan sell service. Tab akunnya kita masukkan adalah 4.1.300 renovation. Kita use account, lalu kita masukkan jumlahnya ada 5.500.000. 5.500.000. Lalu ada jobnya adalah S. Lalu tasnya adalah VAT, kita ganti. Di sini juga ada 100%-nya. 100%-nya adalah AIM. Lalu kategorinya bisa kita lihat, kategorinya adalah YGK. Kita masukkan terus kategori, kita cek apakah sudah betul dari invoice-nya. Sudah betul 16.1. Lalu jika sudah betul semuanya, kita record. Jika sudah bersih, kita klik cancel. Nah, kita masih ada pada tanggal 14 Januari. Di sini ada pembayaran. Karena ini tadi kan juga COD, jadi kita harus memasukkan transaksinya sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita membayarkan melalui sales juga, lalu kita di penerimaan receive payment, lalu kita cek untuk penerimaan uang ini nantinya akan dimasukkan ke check account. Jadi kita ini sudah check account, lalu customernya adalah Splendor. Kita use customer, ID-nya
R16001 kita isikan R16001, enter. Tanggalnya adalah tanggal 14 Januari 2016. Kita enter lagi. Amount received di sini menerima sebanyak 5.500.000. Enter. Nah, lalu ini kita klik di sini, lalu kita enter. Lalu kita cek dulu untuk data-datanya, ID-nya apakah sudah betul. Jika sudah benar, maka bisa kita record. Kita klik record, kita cancel. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang tanggal 19 Januari. Soalnya adalah terdapat pengembalian credit notes sebagai discount given. Nah, untuk discount given ini pencatatannya adalah sama seperti retur. Jadi pencatatannya melalui sales register, melalui sales lalu enter sales. Nah, kita masukkan customer-nya adalah Splendor. Kita use customer. Untuk termnya ini karena discount given ini dibiarkan saja untuk termnya. Lalu untuk teksnya di sini tidak ada ya, kita biarkan saja. Untuk invoice-nya kita isikan S16.003. Untuk tanggalnya adalah tanggal 19 Januari 2016. Kita enter, kita isikan customer PO-nya SP16.001. Kita enter lagi, kita ke layout karena ini service. Jadi kita pilih service, sudah betul ya tadi. Lalu kita bisa mengisikan deskripsi ini, bisa kita isi discount given. Kita isikan akunnya 5.300. Ini discount given. Kita isikan amount-nya. Di sini jumlahnya adalah 500.000. Karena tadi diskon ya, kita beri tanda minus, jadi minus 500.000. Lalu jobnya adalah S. Untuk teks atau pajaknya tidak ada ya, kita biarkan. Ini ada salesperson-nya ya, salesperson-nya Ain, kita isikan. Terus di sini ada edit journal memo, sell discount, kita tambah diskon. Kemudian ada kategorinya YGK ya, kita use kategori lalu kita record. Jika sudah bersih kita cancel. Nah, kita masih ada di tanggal 19 Januari. Kita ini melakukan pencatatan ini, kemudian kita mencatat melalui sales register. Nah, kita pilih yang ini, return and credits, lalu kita pilih pay refund. Nah, jika sudah, ini kan sudah betul ya, ini adalah dari petty cash, jadi kita ganti ini yang atas
kita ganti petty cash this account. Lalu kita isi cek numbernya D16002, enter. Untuk tanggalnya tanggal 19 Januari 2016, kita enter lagi. Jumlahnya adalah 500.000. Nah, jika sudah, kita cek sudah betul dari petty cash. Nah, jika sudah, kita record, lalu kita close. Selanjutnya, kita ada di tanggal 23, kita masukkan spend money. Untuk memasukkan ini, kita memasukkan melalui ini, banking. Lalu kita pilih spend money. Spend money ini sama saja seperti uang keluar. Nah, di sini ada uang keluar untuk pembayaran nih, postage. Nah, kita masukkan. Ini akunnya adalah dari check account, kita ganti. Ini sudah check account ya. Nah, lalu kita masukkan cardnya. Nah, untuk cardnya ini terserah, kita menggunakan employee tapi misalnya kita pakai antara AIN dan GIM. Misalnya saya menggunakan AIN ya, kita use card, kita isikan cek numbernya. Sini D1623, tanggalnya adalah tanggal 23 Januari 2016, kita enter. Amount-nya, jumlahnya adalah sebesar 2 juta. Nah, untuk akunnya kita isikan nih 64200. Kita bawahkan posting this account. Nah, kita lihat apakah ada jobnya. Di sini tidak ada jobnya, jadi kita abaikan saja. Memonya juga tidak ada. Untuk teksnya di sini juga tidak ada, kita abaikan. Lalu kita isikan kategori. Oh, di sini ada kategorinya adalah CLP, kita masukkan. Kita pilih use kategori. Nah, kita periksa lagi data-datanya apakah sudah betul. Jika sudah betul, maka bisa kita record. Oke. Jika sudah bersih, kita cancel. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor tanggal 28. Di sini ada receive money, jadi tetap melalui banking. Kita mencatatkan melalui receive money. Nah, di sini to check account. Jadi kita ini sudah betul ya, to check account. Lalu ada bayarnya. Ini juga terserah milihnya. Saya mengisi AIN, lalu kita isi ID-nya dulu. ID-nya adalah R16002. Kita masukkan, kita enter tanggalnya, tanggal 28 Januari 2016. Kita enter lagi amount receive-nya. Di sini menerima uang sebanyak 160.000.
kita isikan 160, kita enter. Nah, ini asalnya dari mana? Ini pada tanggal 28 ada penerimaan uang yang diterima oleh AIN yang bertanggung jawab menerima uang sebanyak 160.000. Nah, ini berkaitan dengan bank. Jadi uang ini berasal dari yang pertama mendapatkan bunga bank. Nah, bunga bank ini akunnya di sini adalah nomor 8/2000. Jadi kita masukkan di sini 6/2000. Kita cari akunnya. Nah, nih. Terus income kita masukkan. Nah, ini adalah sebesar 175.000. Kita masukkan di sini juga ada bank charge 6.1.200. Kita cari. Nah, ini kita use, lalu kita masukkan. Sini sudah betul minus 15.000, lalu kita enter. Nah, jadi totalnya balance 160.000. Kemudian ada kategori, di sini kita masukkan kategorinya adalah CLP, kita pilih. Nah, kita periksa dulu ID-nya sudah betul, kita record. Oke. Jika sudah bersih, kita cancel. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, pada instruksinya kita harus perform bank reconciliation atau kita menampilkan kondisi bank reconciliation. Nah, untuk menampilkan ini kita harus mengklik banking ini, lalu kita pilih reconcile account. Nah, kita harus memasukkan, ini kita perlebar dulu, kita harus memasukkan di sini untuk menampilkan check account. Kita pilih akunnya adalah check account. Kita use account. Lalu kita diminta untuk shows a balance untuk 31 Januari 2016. Nah, kita tuliskan di sini 31 enter. Nah, jika sudah di enter, kita centang semua. Nah, untuk mencentang semua ini bisa kita klik yang atas ini. Nah, jika sudah dicentang semua, ini bisa kita lihat di sini out of balance-nya adalah 0. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, ini berarti pekerjaannya sudah betul. Ini kan sesuai dengan yang di soal. Di sini bank statement shows a balance 253.660. Nah, di sini juga sudah sama. Jadi jika dua-duanya ini tidak sama, maka jangan direconcile terlebih dahulu. Namun jika sudah sama, bisa langsung kita reconcile. Jadi karena ini sudah sama, kita langsung reconcile. Nah, jika sudah, kita cancel. Nah, untuk nomor 6 ini kita diminta untuk menyiapkan journal entry. Nah, di sini kita sudah berada di tahap melakukan penyesuaian untuk menyesuaikan catatan untuk akuntansinya dengan realitanya. Nah, di sini nomor 6 prepare journal entry atau di sini ada penyusutan gedung. Nah, jadi setiap bulan di sini ada penyusutan gedung yang harus dicatat.
untuk mencatatkan ini bisa melalui account, lalu kita pilih record journal entry. Nah, kemudian kita isikan di sini jurnalnya G 16.001. Kita enter. Tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Januari 2016. Kita enter. Kita tuliskan depreciation. Kita turun. Lalu kita pilih akunnya. Di sini akunnya adalah building at cost ini 1130 ini. Kita use account. Nah, debitnya adalah sejumlah 200. Kita enter. Kemudian di bawahnya kita akumulasikan. Kita pilih akun yang ada ini. Building and Environment Akum. Ini kita use account. Lalu kita taruh di kredit kita tab. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini ada kategorinya. Kategorinya adalah CLP. Kita masukkan. Kita use kategori. Lalu jika sudah, karena di sini masih berlanjut ya sebelum di record, ini di sini ada tulisannya save as monthly recurring transaction start from 29 Februari 2016. Nah, jadi kita diminta untuk save as recurring. Nah, caranya adalah menggunakan save as recurring. Ini kita pilih, lalu kita isikan starting on 29 Februari. 2016. Lalu kita save. Jika sudah, baru kita record. Oke. Jika sudah, kita cancel. Setelah jadi, akan kita masukkan melalui list. Lalu kita pilih recurring transactions. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita klik. Lalu kita pilih use recurring. Nah, selanjutnya kita ganti, kita masukkan ke Februari. Nah, kita ganti dulu jurnalnya. Oke, 16.003. Kita enter. Tanggalnya adalah tanggal 29 Februari 2016. Kita ganti memonya, kita ganti untuk bulan Februari. Nah, kita enter. Di sini kategorinya juga tetap kategorinya CLP.
Jadi kita sudah punya jurnal yang asalnya dari Januari tadi, kita masukkan ke Februari. Nah, jika sudah, kita record, klik OK, lalu kita klik close. Selanjutnya, kita diminta untuk prepare a journal entry to record the VAT clearing journal pada tanggal 31 Januari 2016. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal VAT clearing atau pajak pertambahan nilai selisih yang merupakan selisih dari VAT collected dan VAT paid. Nah, untuk mencatat jurnal ini kita masukkan melalui account lalu record journal entry. Nah, kita masukkan dulu general journalnya ke 16.002, kita enter. Tanggalnya adalah tanggal 31 Januari tahun 2016. Untuk memonya kita bisa isikan VAT clearing. Lalu untuk account-nya kita isikan yang pertama VAT collected. Ini kita use account. Nah, ini adalah di debit sebesar 200.000. Kita enter. Untuk yang kedua kita isikan VAT clearing. Ini kita use account sebesar, maaf, ini VAT paid collected-nya sebesar 700.000. VAT clearing-nya sebesar 200.000. Nah, kenapa VAT collected-nya ini bisa 700.000? Ini dilihat dari ini balance sheet-nya. Ini ada VAT collected-nya sebesar 700.000 dan VAT paid-nya ada di kredit sebesar 900.000. Kita kembalikan ke soal dulu, nomor 6. Dia tambahkan untuk VAT paid-nya. Kita use account. Kita tap. Nah, di sini maka otomatis ada 900.000. Kita enter. Nah, di sini ada kategorinya adalah CLP, kita masukkan lalu kita record. Oke, cancel. Nah, selanjutnya kita ada di nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita akan memasukkan data inventory atau data persediaan barang. Nah, pada tanggal 31 Januari 2016 ini diketahui terdapat barang yang tersisa sebanyak 2 pak, yaitu barang roller shooters. Nah, untuk menginputkan ini kita bisa masukkan melalui inventory lalu melalui adjust inventory ini. Nah, kita masukkan datanya mulai dari inventory number-nya I 16.002, lalu tanggalnya adalah tanggal 31 Januari 2016. Kita enter. Untuk memonya kita isi adjust inventory. Enter. Item numbernya kita isikan RS. Jumlahnya ada 2. Unit cost-nya 810.000. Account-nya tidak ada ya. Job-nya ada 511 material. Nah, jobnya C
use job. Memonya kita kosongi. Kita teliti lagi tanggalnya, inventory jurnalnya. Jika sudah, kategorinya adalah CLP, kita masukkan CLP. Nah, jika sudah, bisa kita record. Lalu kita cancel. Nah, selanjutnya di nomor 8 ini kita disuruh untuk melaporkan. Di sini ada instruksi untuk save in report folder untuk format PDF. Nah, yang pertama kita mengunduh account transaction in the account, lalu di report account transaction accrual kita pilih, lalu kita custom, kita ganti Januari, kita display. Nah, jika sudah, kita print preview. Nah, jika sudah, kita send to PDF, kita simpan. Jika sudah, kita close. Lalu yang kedua adalah report standard balance sheet, kita pilih, lalu kita custom Januari 31. Jika sudah betul, kita display. Jika sudah, kita send to PDF, kita simpan, kita close. Yang ketiga adalah profit and loss accrual. Yang ini kita customize Januari ke Januari, display, lalu kita send to PDF, kita simpan, kita save, kita close. Lalu yang keempat adalah bank register. Ini ada di menu banking. Kita klik, kita customize. Ini sudah betul, kita display. Jika sudah, kita send to PDF. Kita simpan, lalu kita close. Selanjutnya adalah reconciliation report. Yang ini kita customize dulu, jangan lupa. Lalu statement date-nya adalah 31 Januari 2016. Kita display. Kita send to PDF. Kita simpan. Kita close. Lalu yang terakhir ada GST detail accrual. Nah, ini kita customize, ini sudah betul, kita display, lalu kita send to PDF, kita simpan, lalu kita close. Selanjutnya kita akan lanjut di nomor 9. Di sini instruksinya adalah dari security preference-nya kita diminta untuk mengunci periode akuntansi dari 31 Januari 2016. Nah, di sini kita bisa lewat setup preference lalu ke security. Di sini kita kunci atau lock period dari tanggal 31 Januari 2016. Nah, jika sudah, kita oke.
Nah, selanjutnya kita backup your MyApp. Kita diminta untuk membuat backup dari database ini. Ini bisa melalui menu file, lalu kita pilih backup. Nah, kemudian yang di backup adalah company data file only. Jadi kita pilih yang ini, lalu kita pilih check company file for error. Nah, kita klik continue. Nah, jadi jika tidak ada error akan muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita simpan file backupnya. Kita save. Nah, sudah. Nomor 9 sudah selesai. Selanjutnya adalah nomor 10. Nah, di sini untuk nomor 10 ini from company data auditor transaction review for 1 January 2016. Jadi dari company data auditor kita membuka transaction review dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Nah, di sini kita bisa membukanya melalui account, lalu kita pilih company data auditor. Nah, selanjutnya kita klik transaction review-nya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2016. Lalu kita run review. Nah, di sini ada tanda tanya. Nah, ini kenapa? Ini bukan berarti salah, tetapi auditnya ini memberikan sinyal kepada kita bahwa ada sesuatu. Nah, untuk mengetahui bisa kita display atau kita munculkan. Nah, di sini ada future date transaction. Kita lebarkan. Nah, ini. Not for scan for future date transaction. Nah, di sini muncul ada transaksi bulan Januari atau ada transaksi bulan Februari. Padahal kan tadi periode yang dimasukkan tadi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi ini dianggap sebagai temuan. Ini tidak salah, tapi ini memang disengaja. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyimpan send to PDF. Kita simpan. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 11. Di sini instruksinya adalah delete all related transaction on 7 Januari. Jadi kita harus menghapus transaksi pada tanggal 7 Januari. Di sini kita klik account lalu transaction journal. Kita klik tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016. Kita enter. Pilih yang di all. Nah, kita diminta untuk menghapus transaksi tanggal 7 Januari semua ini. Nah, untuk mendeletnya caranya adalah diklik lalu klik kanan delete. Nah, ini tidak bisa di-delete. Kenapa tidak bisa di-delete? Karena tadi pada setup reference itu sudah dikunci untuk transaksi, jadi sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi sebelum mengedit ini kita harus
membuka kuncinya dulu. Kita klik cancel dulu, kita close, lalu kita ke setup preference, kita buka kuncinya. Ini di untick, lalu kita oke. Lalu kita pergi ke transaction journal lagi. Nah, ini kita coba, kita delete. Nah, sudah bisa terhapus. Kita buka, klik kanan, delete. Nah, untuk transaksi tanggal 7 ini sudah berhasil dihapus. Lalu kita close. Lalu selanjutnya untuk instruksi tanggal 12. Tanggal 12 ini kita diminta untuk mengedit recurring transaction template. Nah, tadi kan kita sudah membuat template recurring transaction berupa depresiasi gedung tadi. Nah, untuk mengedit ini bisa kita edit melalui lalu recurring transaction. Nah, lalu kita pilih recurring transaction. Lewat sini kita ganti 180.000. Ini juga 180.000. Lalu kita save. Nah, jadi sekarang template-nya isinya sudah berubah menjadi 180.000. Jika sudah, maka kita close. Lalu untuk yang terakhir, soal nomor 13, kita diminta untuk menampilkan report fields of item register detail. Nah, ini lewat report, account, terus item register detail. Kita cari item ini, item register. Kita customize dulu. Untuk yang diminta ditampilkan adalah ini. Kita cek ini, item name, dan current value saja. Jadi kita coba display apakah sudah sesuai. Nah, sudah sama. Jadi kita send to PDF. Ini beda, tapi ini bukan kunci. Ini kita hanya mengisikan sesuai dengan kolomnya saja. Jadi ini memang berbeda dengan ini. Jadi tidak apa-apa kita send to PDF. Kita save. Sudah, kita close. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita tutup aplikasi Mayap Accounting-nya ini. Jadi kita close. Wait, no.